Aku juga nggak ngerti. Hai, kembali lagi sama aku di sini. A cup of tea with me, Inga. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrolnya, mau sharing-sharingnya tuh sama two of my bestie yang udah tahunan sama aku dan termasuk support systemnya aku. Ada Natski, ada Astrid, dan aku mau cerita apa aja atau aku mau sharing apa aja. Kamu ikutin terus karena bakalan seru. Itulah maunya sih seru mungkin, se-real mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu pengen nanya sesuatu, pengen komentar sesuatu, atau pengen konsul sesuatu, please write down di komen di bawah ini. Nanti aku akan jawabin, aku akan kasih apa ya, input atau mungkin sedikit komen aku punya experience di bidang yang sama. I will answer it and let's have a chat. Masih sibuk sama anjing-anjing? Aduh, masih banyak banget anjing-anjing yang perlu dilatih ya hari ini. Guys, kalau misalnya kamu punya anjing-anjing yang kurang behave, kurang nurut, kirim ke kakak ini. Dia kayak si 9-nya Indonesia. Tapi anjing beneran ya, bukan tanda kutip. Aski sama aku ini temen nge-gym, sama-sama nge-gym awal mulanya, kenalnya. And then, karena dia disiplin, dia juga belajar tentang nutrition, dia udah turun 4 size, 5? Iya, sekarang 4. Udah turun 4 size. Ya. Jadi kalau mau tips dan trik bagaimana caranya, hubungi saya. Dia harus konsisten aja. Jadi Natski ini juga journey-nya lama loh, nggak cuma yang dalam 2-3 bulan udah tumbuh. Iya, bukannya Takes time. apa-apa, soalnya aku memang doyan makan. Bun mau nanya, kalau misalkan ini kan temenan udah lama nih Bun, pernah nggak sih kayak ngambek-ngambek lucu gitu Bun? Enggak. Kita selalu baik-baik. Kalau misalkan ada apa-apa langsung ngomong ya. Jadi tidak ada yang dipendam. Enggak sih, kita tipenya nggak suka yang ngomongin di belakang gitu. I mean, kalau udah bener-bener true friendship kan ya in your face aja ya kan? Iya. Jadi nggak pernah kayak terlalu hard feeling dimasukin ke hati, enggak. Justru kalaupun kita saling ngomong, tapi yang nadanya juga biasa aja, datar aja, nggak usah kayak ngejudge banget gitu, enggak. Jadi tetap jaga feeling, tapi ya nggak mendem-mendem, nggak pura-pura baik padahal sebenarnya ada sesuatu, enggak. Jadi makanya so far bisa lanjut terus. Iya. Ya kalau ada apa-apa ya langsung diomongin aja. Gitu. Tapi biasanya juga kalau misalkan kesal-kesalan nggak lama. Soalnya abis itu kita pergi makan ya sis. Hiburan nih makan. Iya. Kalau udah ketemu makanan kayaknya everything is good. Jadi I think di saat-saat aku kayak sekarang ini, support system tuh penting banget. Support system selain dari keluarga, obviously dari teman-teman. And beruntungnya aku punya teman-teman yang kayak mereka ini. Meskipun sebenarnya ya sempet aku kayak sedikit menjaga rahasia, like actually ya mereka ini nggak tahu kalau aku tuh mengalami sesuatu beban sendiri. Jadi waktu itu sempat memang Astrid dan Natski pada saat aku menyatakan bahwa oh ya I'm getting a divorce, mereka yang shock berat, shock. Bukan shock lagi. Terutama ini nih shock berat. Iya, dia minta keluar sebentar untuk aku mewah, dia lap air mata dulu. Kita bingung, jadi kita mesti comfort Inga atau Astrid sebenarnya nih. Kayak yang lagi bermasalah siapa yang nangis siapa. Makanya, Enggak, soalnya bukannya apa-apa, emang tipenya Inga tuh nggak suka ngejelekin orang gitu. Makanya kita ya selalu teman-temanan aja udah lama, dari dulu sampai sekarang, karena memang cocok lah gitu, nggak ada ngomong-ngomongan di belakang. kok lu nggak nangis, nggak sedih kayak Atit sih? Kan aku dalam hati nangis. Kalau Atit nangis, aku nangis, nanti siapa yang ya, nanti lu udah jangan nangis ya guys, nanti gitu kan bingung. Kalau misalnya kamu tahu teman kamu
punya pacar atau punya spouse yang bandel, yang misalnya cheating, tapi tendensinya tuh sesama temen cewek nggak mau kasih tahu. Bukannya nggak mau kasih tahu, tapi agak nahan-nahan untuk kasih tahu, kasih warning ke temennya. Itu banyak terjadi, nggak hanya di aku gitu. Kalau menurut aku enaknya sih kasih tahu. Emang sih temennya mungkin akan syok, akan sedih. Tapi kalau menurut lu, Trit, kenapa? What's the reason untuk lu nggak memberitahu ke teman baik lu tentang misalnya spouse-nya atau pasangannya tuh sebenarnya badung? Kalau gue sih lebih lihat ke temen gue sendiri ya, pribadinya gimana gitu. Jangan sampai juga kan sebenarnya itu benar atau enggak, kita kan masih harus benar-benar tahu gitu dengan mata kepala kita sendiri, atau benar-benar kita itu benar, baru mungkin akan lebih enak baru kita kasih tahu. Jadi nggak simpang siur katanya terus langsung main kasih tahu, itu kan juga nyakitin hati teman baik kita juga. Kalau nggak baiknya kalau memang kita itu udah fix dan kita juga lihat jaga teman kita kondisinya lagi gimana gitu loh, baru kita ngomong baik-baik sih. Memang takes time sih, perlu waktu gitu untuk benar-benar ngasih tahu, karena kan hal itu kan nggak mudah juga gitu kalau kita sayang sama teman kita gitu. Kalau kamu bagaimana? Misalnya nih, kamu punya bestie, bestie kamu punya pasangan, and then pasangannya itu kamu tahu badung gitu. Ya, cicilan di sana sini. Will you tell your bestie right away, atau kamu nunggu diem aja karena takut menyakiti perasaan bestie kamu, takut kayaknya ikut campur? Tapi di satu sisi kalau nggak kasih tahu kesian juga. So kalau kamu gimana? Let me know, write down in the comment. Because ini suatu dilema yang banyak teman-teman alamin gitu loh sesama bestie gitu. Sebenarnya sih gue tahu cowoknya dia tuh begini, tapi kayaknya bukan urusan gue deh kasih tahu. Kayaknya kasih tahu nggak ya, ragu-ragu. Nah kalau kamu gimana, kan kasih tahu aku diem aja, keep it quiet, atau kamu kan nanya dulu sama teman-teman, lu gimana sih sama dia, masih jadian nggak sih gitu? Kayak Asin selalu ngeliat aku tuh happy aja, adem ayem aja, like takut merusak gitu ya. So. Tapi malah Bun, lebih parahnya tuh kadang misalkan aku sama Mas Ical temenan nih Bun, terus aku tahu Mas Ical yang selingkuh, nah itu itu lebih gimana gitu, kayak aduh cowoknya gimana nih gue, ini juga temen gue tapi gue tahu dia ini, tapi itu kan kita udah tahu salah kan Bun, pasti kita ngasih tahu, tapi temen yang biarin juga Bun kadang. Kan bukan temen bener dong? Bener, iya, karena temen deket ya gitu, Gimana ayo? Iya. Dilema. Lu nak gimana? Apa nih? Jadi misalnya gue punya atau Astrid punya pacar, terus lo tahu pacarnya Astrid tuh bandel, selingkuh sana sini, lu langsung ngomong Astrid atau lu diem aja? Biasanya gue ngomong ya kalau kayak gitu. Kan Lu ngomong? gue mesti warning dong. Kalau misalkan tuh she is not in a healthy relationship. Oh, oke. Meskipun lu liatnya aku Astrid happy, bunga-bunga. Oh, kalau udah mungkin nggak tega kali ya. Balik ke nggak tega. Iya. Tapi lu tega dia disakitin in a way like that. Lu nanya nih sebenarnya mau ngajakin berantem apa gimana sih? Gue bingung jawabnya. Enggak, ini kita lagi ngebahas kan banyak pasti bestie friendship kayak gitu banyak. Oh, nggak, paling gue utarakan my point of view. Nanti gue bilang terserah lo, it's your life, lo jalanin itu. Cuman menurut gue begini. Misalnya nih, aku sama Asid tuh udah deket, aku percaya banget sama Asid dengan semua cerita aku. Kenapa penting banget untuk Astrid keep it quiet atau aku keep it quiet kalau udah diceritain? Sometimes kan ada tuh temen-temen yang tapi lu jangan bilang ya gitu. Ya, yang orang itunya yang kita ceritain belum tentu bisa beneran kagak bocor kan. Jadi jangan cerita lagi aja dari kitanya gitu. Jadi jangan tapi jangan bilang-bilang gitu. Ya itu kan lama-lamanya jadi gosip juga. Jadi ya as a good friend, as a best friend, jangan kayak gitu. Jangan pakai kata-kata jangan bilang-bilang ya gitu. Karena kamu gak akan tahu ya kan. Jadi harus bisa jadi temen yang bisa di count on tuh, yang bisa jaga keep it secret ya, bener-bener keep secret, bukan kasih warning jangan bilang-bilang. Gak bisa, berarti itu kamu udah gak keep it gitu.
Kalau menurutku sih yang penting kita nyaman aja ngobrolnya sama siapa. Jadi kalau misalkan mungkin ya, kalau aku tuh ngelihatnya kadang-kadang ada a group of friend tuh yang cocok di ngomongin misalkan soal Grup apa yang cocok ngomongin? Nggak, maksud gue ada misalkan gue kalau misalkan ngomong soal ada siapa yang selingkuh gitu pasti gue akan ngomong sama this group of friend terus itu ya cuman of course itu cuman stay in that group aja. Cuman kalau misalkan ketemu sama Inge atau Astrid gitu pasti kita ngomonginnya gosipnya yang lain gitu loh. Jadi tergantung comfortable sama siapa aja sih sebenarnya. Bun, ini kan penonton Bunda mungkin ada yang berasal dari umur 20-an nih Bun, Iya. awal-awal 20-an. Nah kan semakin besar kan kembang tuh juga semakin dikit ya Bun. Betul, Ya? circle semakin kecil. Circle semakin kecil, menurut Bunda tuh bener nggak sih adanya itu semakin kita besar tuh circle pertemanan tuh semakin mengecil gitu? Of course, itu terbukti banget sama semua orang karena kita semakin spesifik, semakin tahu tuh kita cocoknya sama orang-orang yang kayak apa, lebih milih gitu loh. Again, karena pengalaman juga, jadi kita tahu teman mana nih yang bisa dipercaya, teman mana yang cukup cuman hi-bye doang, teman mana yang cuman buat kongko doang, teman mana yang bener-bener bisa kita lean on, bisa count on. Like banyak juga udah kecil, jarang ketemu, tapi pas ketemu langsung lengket lagi. Itu ada teman-teman yang kayak gitu. Jadi kalau kamu punya teman yang kayak gitu, dijaga. Itu nggak sering datangnya, nggak banyak orang yang cukup yang lucky enough to have such kind of friend gitu. Jadi kalau kamu punya teman yang kayak gitu, dijaga, jangan dikecewain gitu loh. Susah nyari teman kayak gitu. Jadi semakin kecil karena ya udah apa ya, kalau dulu kan banyak temennya gaul sana sini karena suka mungkin keluar malamnya juga sering, kongkonya di mana-mana. Tapi kan semakin kita dewasa, fokusnya kerja, habis kerja capek, untuk kongko pindah-pindah dengan grup-grup lain juga udah males. Jadi maunya tuh punya teman-teman yang berkualitas, yang bisa mensupport kita. Jadi support system kita tuh maunya orang-orang yang positif gitu loh, yang terpilih aja. And then there's nothing wrong with it kan, daripada punya teman banyak tapi yang cuman nggak jelas, cuma kongko doang, yang cuman shallow aja gitu kan. Kalau bisa go deep sama teman yang cuma sedikit, kalau misalnya bestie kamu nih, kamu tahu misalnya bestie kamu cowok atau bestie kamu yang ceweknya deh, terus kamu tahu cowoknya ini bandel, kamu langsung kasih tahu bestie kamu atau kamu jaga perasaan bestie kamu, bukan my business, I'll just keep it quiet? What would you do? Oke, if it's my real bestie, taulah ya siapa. Nah, deket banget ya, mungkin jadi deket banget. Aku pasti kasih tahu sih, meskipun pelan-pelan. Buat aku mendingan apa? Mendingan. Tapi ini kalau udah firm banget, karena buat aku kan, tahu sendiri lah ini ya teman deket gue juga banyak nggak cewek doang gitu kan. Jadi just to make sure. Tapi kalau aku nggak yakin, no, it's not my business. Cuman kalau aku yakin banget karena dia sahabatku banget, ya lebih baik dia tahu dari aku dibanding tahu dari yang lain lah. Meskipun kamu taunya bestie kamu itu happy, selalu berbunga-bunga, selalu mengeluh-elukan how great their life is. Atau aku balikin, ini kan orangnya akan dilihat dulu nih ya kayak apa ya, karena udah tahu banget, jadi aku pasti akan kasih input, kecuali if you're happy dan you don't mind with that, ya nggak apa-apa, I'll support you whatever decision yang lo ambil. Oh, jadi Yang dia pasti- kasih tahu? Ya, tapi yang pasti gue pengen dia happy dibanding ujung-ujungnya nanti nangis-nangis bombay gitu ya. Mendingan nangis bombay udah kelamaan gitu kan ya, mendingan cepet-cepet move on. Itu gimana? Nah itu gue juga gak ngerti. Untungnya sampai ini belum pernah. Nah, itu bener tuh. Kalau kamu punya teman Nah, itu gue gak ngerti deh. punya masalah bau badan, kamu negornya gimana? Ngomongnya gimana kalau ada teman kamu yang punya masalah bau badan? Kan kesian ya kalau kayak gitu kan, jadi orang-orang dengan perlahan menjauh gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau aku ya kan different people have different opinion, but menurut aku kalau sebagai seorang teman baik dan kamu kayak udah tahu nih
pasangannya teman kamu rada-rada gimana, kamu kasih tahu teman kamu, because it's always better untuk jujur untuk kasih tahu daripada nanti kalau udah kejadian sesuatu yang gak menyenangkan kamu baru bilang sebenarnya sih gue udah tahu ini kan. Selalu penyesalan datangnya kemudian, tapi kalau misalnya kita sebagai bestie yang benar-benar care, kasih tahu aja. Meskipun itu akan mungkin menyakiti perasaan teman kamu, mungkin itu akan kayak make your friendship jadi in jeopardy, still it's worth it gitu. Maksudku kasih tahu aja, jujur itu lebih baik. At the end of the day memang keputusannya ada di teman kamu itu, tapi sebagai teman yang baik kamu jangan diem-diem aja, karena kamu harus show kamu tuh care, kamu tuh peduli, dan memang keputusan akhir ada di teman kamu. Itu kan kehidupan dia, tapi sebagai teman baik kamu harus kasih tahu. Kalau menurut aku ya, daripada nanti kalau kamu udah kejadian dan cuma nangis-nangis, sedih-sedih, kecewa, broken heart, and then baru kamu bilang sebenarnya sih